share ke Instagram juga karena ada teman-teman dari Instagram ya, juga di grup WhatsApp. Oke, kita langsung mulai aja. Habis ini nanti teman-teman bebas untuk nanya-nanya soal pemberkasan, soal penulisan esai, dan lain-lain. Itu di sini gitu ya. Oke, tadi Kak Rara udah tanya terkait finalisasi esai. Mungkin belum ada kali ya, karena alhamdulillahnya ada kabar baik. Tapi buat teman-teman yang belum daftar akun nih, ini hari ini adalah kesempatan terakhir kalian gitu. Sementara untuk finalisasi berkas, upload berkas dan lain-lain, alhamdulillahnya masih dikasih perpanjangan sampai tanggal 18 Juli 2024 nanti. Jadi masih ada 4 hari lah gitu ya. Jadi dicek dulu, nanti benar-benar yakin baru difinalisasi. Karena kalau udah neken tombol submit, itu udah nggak bisa diedit lagi teman-teman. Jadi harus dipastikan dulu bahwa kalian nggak akan ada yang namanya penyesalan gitu. Udah dicek semua, sertifikatnya udah masuk, pemberkasan dan lain-lainnya udah masuk, esainya udah rapi di website karena kan kita nggak ngupload via file ya, tapi langsung copy paste di web gitu. Jadi perlu dipastikan udah rapi atau enggak gitu. Nanti bebas pilih fontnya dan lain-lain kan ada fiturnya. Oke, aku mulai aja. Eh, Nah, secara singkat pembahasan kita hari ini adalah ada 2 agenda ya terkait materi terkait pola penulisan esai singkat aja dan juga Q&A session terkait seluruh pemberkasan gitu. Jadi teman-teman untuk pendaftaran beasiswa unggulan 2024. Jadi kalian bebas. Buat teman-teman yang mungkin ada temennya gitu untuk ngedaftar beasiswa unggulan, boleh banget untuk di-share juga linknya Zoom-nya hari ini gitu. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi dari apa ya pengalaman aku dalam mementoring esai yang alhamdulillahnya hampir 30 atau bahkan lebih dari 30 gitu ya, karena kami ada 3 kali ngebuka gitu dari batch 1, 8 orang, dari batch 2 premium ada alhamdulillah 24 orang gitu. Kemudian dari proofread, alhamdulillah ada 2 orang kemarin yang cepat-cepatan dalam waktu 1 jam gitu ya. Jadi mungkin udah lebih dari 30 gitu. Jadi dari pengalaman mementor itu, alhamdulillah aku dapat beberapa pelajaran nih terkait pola. Nah, pola itu seperti apa polanya? Nah, ini kita bakal bahas di sini. Ada 4 pola yang aku temukan dalam penulisan esai beasiswa unggulan ya di tahun ini yang bertema karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Yang pertama terkait penggunaan kalimat utama ini mah udah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bahkan udah kita pelajarin gitu ya di pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah dulu gitu. Tapi penting untuk kita bahas kembali karena ini adalah salah satu penunjang agar esai kita bisa dibaca sampai habis oleh pereview gitu. Terlebih apa ya, review itu biasanya ngebaca esai apa ya memeriksa ribuan esai gitu. Pernah ada suatu tahun di mana pendaftarnya sampai 100 ribuan. Bayangkan berapa banyak esai yang harus dibaca oleh preview. Misalnya ada 80 orang itu udah bisa sampai seratusan ribuan gitu ya. Nah, karena itu kemungkinan besar preview itu ngebaca esai kalian dengan cara skimming. Nah, skimming itu biasanya kita baca kalimat utamanya gitu, biasa di awal kalimat, akhir kalimat, atau tengah kalimat gitu. Nanti aku jelasin. Kemudian yang pola berikutnya adalah ada ternyata pola-pola nih dalam mengungkapkan 4 poin utama yang diberikan highlight di buku panduan beasiswa unggulan tahun ini yang mana ada deskripsi diri dan bla bla bla. Itu nanti bentar aku jelasin juga terkait contoh-contohnya, bahkan template-nya gitu ya. Kemudian terkait closing statement, itu ada polanya juga teman-teman ternyata. Jadi kita nggak harusnya nggak ngasal dalam closing statement untuk apply beasiswa unggulan tahun 2024 ini. Nah, di samping itu ternyata ada juga kata-kata yang kayak similiar atau yang mirip gitu dari puluhan esai yang udah aku review, itu banyak penggunaan kata-kata yang ternyata aku sadar bahwa untuk esai karya hebatku untuk kemajuan Indonesia memang
harusnya kita mention kata-kata itu, utamanya kata karya ya, tapi ternyata nggak hanya itu loh, ada banyak banget kata-kata yang, mmm, bisa, menyesuaikan dengan tema, saat ini gitu. Oke, aku langsung mulai aja, singkat karena kita lebih kepada Q&A session hari ini. Oke, seperti yang aku katakan tadi bahwa kalimat utama itu biasanya di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun akhir paragraf. Nah, apa sih kalimat utama? Kalimat utama itu adalah suatu kalimat yang menjadi ide utama dari suatu paragraf. Jadi, kalimat yang meringkas semua, eee, apa yang menjadi pembahasan di paragraf tersebut. Dan itu biasanya ada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Tapi kenapa aku ngebold justru di bagian awal paragraf? Karena kebiasaan kita kalau ngebaca skimming itu ngelihatnya di kalimat pertama kan, kalimat awal dari suatu paragraf. Jadi itu adalah teknik paling eh, krusial gitu untuk ngebuat pembaca dalam, apalagi preview esai beasiswa unggulan atau beasiswa apapun itu sebenarnya untuk, eee, teknik untuk dibaca esai kita sampai habis kayak gitu. Atau ditangkaplah ide-idenya gitu, ngebuat pembaca penasaran, kayak gitu. Oke, aku langsung aja teman-teman, mungkin kita bakal lebih interaktif ya kali ini, jadi harap teman-teman untuk bersedia gitu ya, sebelum agar, teman-teman bisa langsung gitu, "Oh gini tuh harusnya," kayak gitu ya. Dari informasi ini coba teman-teman tebak gitu, mana sebenarnya yang lebih memukau di antara, kalimat-kalimat yang ada di sini. Ada? Aku kasih waktu 30 detik. Dah, tunggu aku pakai stopwatch. Kalau udah, jawabannya kirim di chat room ya, stopwatch 30 detik. Oke, aku tungguin. Silahkan dibaca, yang mana kira-kira yang lebih memukau, sebelah kiri atau sebelah kanan, dan coba deh sekalian cari di mana kalimat utamanya. Aku mau tahu nih teman-teman, kayaknya udah kelihatan harusnya sih. Ini contoh esai dari Kak Rara ya, aku cuman, ngubah sedikit, menyesuaikan dengan tema saat ini gitu. Oke, udah 30 detik. Ada yang mau berkomentar? Oke, betul Kak Sarah ngejawab kanan gitu ya. Yang lain gimana? Ada? Oke, kanan kanan. Oke. Jadi, betul ya, ini gampang banget kelihatan langsung bahwa sebelah kanan lebih memukau dan, karena kenapa cepat untuk teman-teman temukan, karena itu ada di awal paragraf. Jadi, aku nggak mau jelasin secara, apa ya, secara teoritis, aku mau, melalui contoh aja biar lebih mudah untuk diterapkan sama teman-teman dan lebih praktis juga sih. Nah, perlu teman-teman make sure di dalam esainya, utamanya yang belum, dapat proofread gitu, kesempatan untuk di-proofread esainya sama kami Ruang Mimpi, itu make sure dulu bahwa kalimat utama di dalam esai kalian apakah udah merangkum semua yang ada di dalam paragraf tersebut gitu. Utamanya mention kata-kata yang menggambarkan tema saat ini, yaitu karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Misalnya nih, untuk penjelasan terkait, masa sekolah atau masa kuliah buat teman-teman yang S2 ataupun S3 gitu ya, lebih banyak menceritakan tentang pengalaman, di perkuliahan ketimbang sekolah. Sementara untuk mahasiswa S1 itu aku biasanya nemuin, di esainya itu lebih banyak menceritakan terkait pengalaman di masa SD sampai SMA atau bahkan yang ongoing, prosesnya di masa kuliah kayak gitu. Itu adalah pola-pola yang aku temuin gitu di dalam, esai, yang aku mentoring. Jadi, pada intinya adalah, eee, di sini kalau, aku ngubah ya, kalimat utama dari paragrafnya Kak Rara itu, dia menceritakan sebelah kiri adalah pengalaman SMA-nya, tapi dia memulai dengan kalimat bahwa saat SMA kelas 11 saya diamanahkan menjadi ketua putri pada organisasi, rohani Islam. Saya berperan bla bla bla. Selain berorganisasi saya beberapa kali itu kayak gimana ya, orang-orang itu kayak capek gitu harus baca dari awal sampai akhir gitu. Jadi
apa nih, kayak, udah loncat ke paragraf berikutnya. Jadi yang mereka tahu itu hanya kalimat ini, bahwa Kak Rara itu pernah gabung organisasi rohani Islam tanpa tahu bahwa, apa yang dia dapatkan gitu. Eee, Selain organisasi, apa aja yang dia ikuti, kayak gitu di paragraf itu. Jadi itu pentingnya kalimat utama untuk kita make sure lagi di dalam esai gitu ya. Nah, di sebelah kanan itu lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena kita memulai dengan memberikan kalimat utama yang meringkas semua isi dari paragraf tersebut, yaitu dimulai dengan kata masa SMA menjadi langkah berikutnya bagi saya untuk berkontribusi dalam menghasilkan karya yang lebih besar melalui pengabdian dan sorry, ya melalui pengabdian dan prestasi atau apakah kayak gitulah. Nah, saat kelas 11 organisasi dan selain organisasi ternyata di beberapa kali diminta jadi panitia dalam kegiatan seminar, itu bisa juga jadi pengabdian. Kalau misalnya teman-teman juara kelas mungkin bisa pakai kata prestasi. Sorry, aku salah di sini, bukan prestasi. Oke, mungkin itu. Next, coba aku kasih waktu lagi 30 detik. Yuk, dijawab mana yang lebih memukau di sini gitu. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ada, ada yang bisa langsung via chat ya kalau udah dapat gitu. Mana yang lebih memukau dan kira-kira di bagian mana ya kalimat utamanya. Ini aku ambil sedikit dari penggalan esai mimpi aku juga. Mungkin nggak join kali ya. Tapi aku coba untuk nggak ngambil banyak karena takutnya juga teman-teman apa ya, plagiat gitu. Aku takutnya kayak gitu. Jadi aku coba ngambil hal-hal yang kayak kesannya lebih umum aja gitu. Oke, udah. Gimana teman-teman, sebelah kiri atau sebelah kanan? Oh, oke, oke. Masih kanan ya, setia di kanan. Oke. Nah, kalau gitu, em, aku langsung next. Oke. Jadi udah benar ya, teman-teman, bahwa kalimat utamanya kenapa lebih memukau di sebelah kanan karena ada nih kalimat utamanya. Nah, ini aku kasih salah satu contoh juga untuk penggunaan kalimat utama di bagian akhir gitu. Jadi nggak hanya di awal, tapi bisa juga di akhir. Tapi aku nggak saranin sih untuk taruh di tengah gitu karena takutnya ke tenggelam tenggelam gitu. Aku sering katain ke teman-teman minti aku untuk nggak nulis esai kalimat utamanya di tengah-tengah gitu, hal-hal inti gitu. Karena takutnya tenggelam, apalagi kayak mengenai karya hebat, rencana karya hebat terus ditaruhnya di tengah-tengah itu nggak boleh banget gitu. Aku nggak saranin. Oke, mungkin itu ya. Jadi bisa kalian penting banget untuk menggunakan kalimat utama gitu ya. Oke, next. Bagaimana sih pola berikutnya adalah bagaimana pengungkapan 4 poin utama di dalam menulis esai beasiswa unggulan bertema karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, tema esai kali ini itu di dalam panduan itu ada 4 poin yang harus kita bahas, yaitu terkait deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan, karya hebat yang akan dihasilkan setelah menyelesaikan studi, dan bagaimana sih karya hebat yang akan kita hasilkan tersebut dapat berguna bagi kemajuan Indonesia. Ini mungkin bisa teman-teman nonton kembali penjelasannya di YouTube kami, Ruang Mimpi gitu ya. Jadi buat yang masih bingung nih tentang karya, itu pada intinya karya itu adalah segala hal, kegiatan yang kita lakukan, dan selagi itu memberikan dampak pada orang lain maupun diri kita sendiri itu adalah karya. Jadi jangan jangan apa ya, jangan membatasi karya itu pada hal-hal fisik aja gitu. Berupa kegiatan-kegiatan pengabdian dan lain-lain itu juga bagian dari karya ya. Oke, jadi kita harus menjelaskan wajib banget di dalam esai itu ada keempat hal ini. Nggak boleh nggak ada salah satu. Itu hal paling penting untuk ada di dalam esai beasiswa unggulan 2024 keempat ini. Jadi pastikan lagi bahwa di dalam esai kalian memuat deskripsi diri, penjelasan tentang karya yang pernah dihasilkan, karya hebat yang akan dihasilkan pasca studi, oke. Kemudian yang keempat yang paling penting juga adalah bagaimana sih karya hebat yang kalian rancang pasca studi itu bisa berdampak bagi kemajuan Indonesia. Harus betul-betul meng-highlight bahwa itu bisa loh memajukan Indonesia gitu. Jadi boleh nih teman-teman flashback lagi dari esai yang udah selesai ditulis, tapi
masih ragu kira-kira udah bener nggak ya ini gitu. Jadi kalian bisa make sure lewat ngikut di Zoom ini atau nanti kalau kalian nonton gitu ya di YouTube nanti bakal kami share. Oke, nah untuk deskripsi diri dari apa ya? Pengalaman aku ngerevisi itu aku ngelihat polanya gitu teman-teman. Itu adalah seperti ini. Misalnya saya ex mahasiswa jurusan Y di Universitas Z gitu misalnya. Misalnya sebagai generasi muda misalnya atau sebagai engineer, sebagai pendidik. Nah, saya memiliki motivasi kuat untuk apa ya, untuk memajukan Indonesia atau saya memiliki pengalaman di dalam eh, misalnya dalam desain gitu, engineer gitu ya. Nah, yang selalu mendorong saya untuk berkontribusi dalam menghasilkan karya untuk kemajuan Indonesia di bidang yang saya geluti. Jadi pada intinya tema yang aku temukan dalam mendeskripsikan diri itu contohnya template-nya seperti ini kalau mau digunakan secara umum. Tapi aku banyak menemukan teman-teman minti aku tahun ini itu ya justru lebih unik gitu. Tapi aku nggak mau kasih lihat contohnya karena aku ngejaga privasi teman-teman yang udah ngerevisi esainya juga gitu. Jadi aku hanya kasihkan secara umum. Jadi kalian boleh memulai dengan jangan melupakan juga dalam menulis esai itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nonton aja nanti di YouTube ya. Itu di webinar menit ke-45 itu apa ya menjelaskan tentang membuka yang baik untuk esai gitu. Bisa memulai dengan quotes dan lain-lain, permasalahan mulai dengan isu dan lain-lain gitu. Jadi urutannya nggak ada batasan gitu. Jadi nggak mutlak poin satu, maka deskripsi diri itu harus di awal, bisa di tengah-tengah, di akhir, nggak perlu di akhir juga sih, di tengah-tengah atau di awal gitu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa screenshot atau apapun gitu ya atau nanti dinonton aja dah. Oke, poin kedua itu adalah tentang deskripsi karya yang pernah dihasilkan. Aku rasa ini juga udah mainstream ya, ke banyak cara seperti tadi di sebelah kiri. Misalnya semasa SMA kelas 11 saya bla 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 itu udah part sebenarnya menjelaskan apa yang pernah dilakukan dan yang pasti itu adalah bisa langsung kita tangkap bahwa itu adalah penjelasan tentang karya yang pernah dihasilkan. Nah, pola yang aku temukan itu biasanya dimulai dengan kalimat misalnya, selama perjalanan pendidikan dan karir saya telah menghasilkan beberapa karya yang mencerminkan dedikasi dan kompetensi saya. Salah satu yang paling berkesan adalah apa gitu, misalnya juara apa, atau berkontribusi berkesan semasa organisasi, atau misalnya pernah ngebuat penelitian gitu, boleh banget disampaikan. Nah, yang saya hasilkan jadi nggak hanya menyebutkan bahwa saya pernah ikut organisasi, hal yang yang paling berkesan adalah saat saya mengikuti lomba ini, saya mempublikasi jurnal atau karya ilmiah seperti ini. Eh, tapi juga perlu menjelaskan apa sih yang kalian hasilkan dari karya itu lagi-lagi kalian perlu menggambarkan bahwa karya yang pernah kalian hasilkan ataupun yang akan dihasilkan itu mencerminkan bahwa bisa memajukan Indonesia kayak gitu ya, pada intinya sebenarnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Karya ini berfokus. Jadi nggak hanya menjelaskan, ini bisa ya di akhir gitu. Jadi nggak hanya menjelaskan saya pernah membuat sebuah karya ini gitu, atau saya pernah ikut organisasi ini, atau saya pernah membuat karya ini, tapi perlu menjelaskan dampaknya apa yang apa hasilnya gitu. Terus selain itu apa juga gitu yang menjadi fokusnya penjelasan singkat tentang karya itu apa sebenarnya karya itu gitu. Karena kan kita sebagai pembaca perlu penjelasan gitu. Apa sih karya yang udah kalian sebutin itu dia bergerak di bidang apa sebenarnya cara kerjanya, apa sebenarnya tujuannya, dampaknya dan lain-lain. Nah, kemudian ditutup dengan melalui karya tersebut saya berhasil. Nah, ini yang paling penting gitu. Jadi ini yang saya hasilkan saat itu adalah isinya adalah tentang sorry bukan dampak tapi penjelasan lebih rinci tentang karya itu. Kemudian karya ini berfokus mungkin ada tambahan kalimatnya kayak gitu. Jadi polanya seperti itu yang aku dapat terkait penjelasan karya. Contohnya seperti tadi yang kakak
yang contoh pertama ya, yang Kak Rara gitu. Nah, dia nggak hanya menjelaskan, apa ya, menjelaskan tentang dia pernah ikut organisasi ini, tapi ternyata ada dampaknya loh, setidaknya pada dirinya sendiri. Kan tadi karya itu kan, yang berdampak pada apapun yang kita lakukan dan itu berdampak pada diri sendiri atau paling enggak pada orang lain atau paling enggak pada diri sendiri. Dalam hal ini Kak Rara menceritakan ikut organisasi dan itu berdampak pada dirinya gitu. Melatih jiwa kepemimpinan, solidaritas, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi nggak hanya menyebutkan bahwa kalian pernah ikut organisasi ini, tapi atau karya apapun yang kalian hasilkan, tapi juga menjelaskan bagaimana dampaknya dan seperti apa kegiatan itu. Oke, next. Nah, tapi ada juga ternyata teman-teman yang masih maba atau S1 apalagi maba gitu ya, yang mungkin nggak punya banyak pengalaman di bidang karya, misalnya yang mereka batasi itu biasanya adalah hal-hal yang berupa ada bukti fisiknya gitu. Seperti aku sampaikan tadi, karya itu bisa juga berupa prestasi akademik, organisasi, pengabdian. Jadi polanya itu bisa seperti ini juga. Tekad untuk menghasilkan karya sudah saya mulai sejak berada di SD melalui apa gitu. Saya pernah mengikuti. Polanya ini contohnya sama seperti Kak Rara gitu. Oke. Jadi ini nyambung ya. Melalui karya tersebut saya berhasil ini. Pengalaman pengenalannya. Jadi kayak, untuk berkontribusi dalam menghasilkan karya untuk kemajuan Indonesia. Jadi kayak menyatakan kesiapannya gitu di akhir kalimat. Nah, itu bakal nyambung bahwa tekad untuk menghasilkan karya sudah saya mulai sejak SD melalui ini. Saya pernah mengikuti ini, dan saya, mendapatkan pelajaran seperti ini, kayak gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi esainya gitu, nggak hanya menyebutkan, bahwa pernah menghasilkan karya-karya ini atau lomba-lomba ini, organisasi ini, tapi juga menyebutkan bagaimana sih dampaknya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya untuk part yang bagian keempat itu dan closing statement, bagian kedua, bagian ke satu, deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan itu sebenarnya bisa banget langsung tergambar gitu ya di dalam esai. Tapi untuk poin ketiga ini kadang dari yang aku udah mentoring itu kadang tersembunyi teman-teman, kadang nggak kelihatan malah. Jadi poin ketiga ini yang paling perlu kita fokuskan untuk memberikan kalimat utama yang eee, memukau gitu, yang juga merangkum keseluruhan yang ada di paragraf itu yang dibahas. Jadi pada intinya yang perlu kalian mention untuk meng-highlight bahwa, "Pak, Bu, ini loh karya hebat yang saya akan lakukan setelah studi," itu kalian perlu banget untuk menjelaskan bahwa memulai dengan kalimat bahwa, setelah menyelesaikan studi saya di universitas ini misalnya, atau setelah menyelesaikan, S1 saya, atau setelah atau pasca studi saya berencana, itu adalah kalimat-kalimat yang, secara tidak langsung ya, langsung secara gamblang ya menjelaskan terkait apa yang, akan dikerjakan gitu, karya apa yang akan dikerjakan setelah studi gitu. Jadi, kemudian menjelaskan saya berencana untuk menghasilkan sebuah karya yang akan berfokus pada apa, nanti ceritakan. Kemudian karya ini akan melibatkan misalnya apa gitu, melibatkan AI atau berkolaborasi dengan ini, gimana, nanti penjelasannya sesuai dengan karya yang udah kalian rancang. Kemudian dengan latar belakang, pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin dapat merealisasikan karya ini dengan kualitas terbaik. Jadi perlu juga meyakinkan bahwa karya yang kalian rancang itu memang bisa loh direalisasikan. Bukan kayak misalnya saya dari pendidikan biologi misalnya atau teknik pertanian dan lain-lain itu nanti berencana untuk menanam suatu tanaman di bulan gitu. Itu kan kesannya nggak realistis ya. Jadi sebisa mungkin buat karya hebat yang, setelah menyelesaikan studi itu dalam rangka 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu bisa langsung direalisasikan seperti itu. Jadi perlu realistis juga ya dalam mengkonsep karya yang akan kita hasilkan setelah menyelesaikan studi. Nah, setelah kita mengungkapkan terkait karya hebat kita, dari pengalaman-pengalaman aku itu aku kebanyakan, menotis, untuk teman-teman minti aku itu untuk
selain setelah menyebutkan karya hebat yang akan dihasilkan, itu baiknya untuk menyebutkan juga gitu, eee, apa sih langkah-langkah konkret gitu agar kesannya realistis gitu, bisa direalisasikan. Jadi perlu juga menjelaskan langkah-langkah konkret, nggak harus sedetail itu bahwa, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau rencana jangka panjang, pendek, pendek, menengah, panjang kayak gitu, enggak juga gitu. Bisa juga bisa berupa, apa ya, perencanaan semasa kuliah aja gitu untuk menunjang kompetensi diri. Misalnya kita ikut organisasi, rencananya matkul apa yang mau kita lebih tekuni dan itu relate dengan untuk mendukung kita dalam mewujudkan karya hebat ini gitu. Jadi, baiknya seperti itu di dalam esai. Jadi nggak hanya nyebutin karya hebat apa, tapi gimana sih langkah-langkahnya. Nah, nanti ini dibikin paragraf yang berbeda berbeda ya. Nanti banyak minti-minti aku itu justru menggabungkan kedua hal ini, jadi nggak kelihatan gitu mana sih, langkah konkretnya, mana sih, rencana studinya gitu, rencana karya hebat setelah menyelesaikan studinya gitu. Jadi nggak ke-highlight gitu, jadi baiknya dibedakan paragrafnya. Oke, next poin yang keempat itu adalah yang tidak kalah penting juga bagaimana cara kita agar, karya hebat yang, akan kita hasilkan itu bisa kita, betul-betul meyakinkan pembaca bahwa, "Pak, Bu, itu bisa loh berguna bagi kemajuan Indonesia." Nah, pola yang sering banget aku temuin, itu adalah biasanya dimulai dengan kalimat bahwa karya hebat yang saya rencanakan atau bisa langsung di-mention karya hebatnya itu apa. Misalnya minti aku ada, misalnya langsung memberikan nama gitu ya, di dalam karya yang dia rancang, misalnya Agri AI gitu. Nah, atau misalnya apa ya, nanti, intinya kalian bisa bebas memberikan nama selagi itu logis ya. Oke, nah kemudian dilanjutkan dengan kalimat melalui karya ini atau melalui Agri AI gitu, diharapkan dapat gitu, apa sih dampaknya gitu. Nah, atau bisa juga ditambahin penjelasannya kayak misalnya karya itu sebenarnya apa sih yang membuat, sehingga bisa berdampak kayak gitu. Bisa dijelasin dulu baru jelasin dampaknya, kemudian meyakinkan pembaca dengan ungkapan bahwa, "Saya percaya bahwa dengan upaya yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak, karya ini dapat menjadi bagian penting gitu dalam proses pembangunan dan perkembangan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik." Jadi bisa ditutup nanti, teman-teman nggak harus seperti ini juga, bisa menyesuaikan gitu ya, dikembangkan juga. Oke. Disesuaikan dengan, poin bahasannya kalian. Tapi sebenarnya poin keempat ini paling sering aku temukan itu di bagian closing statement, paragraf akhir di dalam esai teman-teman gitu. Jadi kita bakal next, tapi bisa juga part ini kalian bahas di paragraf, kedua dari terakhir juga. Biasanya itu letaknya di situ yang aku dapat. Lagi-lagi bahwa karena kita membahas terkait pola kali ini ya, pola penulisan esai, jadi aku coba untuk berdasarkan apa pengalaman yang udah aku dapatkan. Nah, terkait closing statement, ada 3 poin yang perlu kalian jelaskan, di dalam, paragraf terakhir, di dalam suatu esai kalian, yaitu karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Yang pertama, kalian perlu menjelaskan bahwa keyakinan kalian gitu loh, bahwa untuk berkontribusi kepada Indonesia melalui karya hebat yang kalian rancang, bahwa saya komitmen loh, saya optimis loh bahwa karya ini bisa direalisasikan. Atau bisa juga menggunakan kalimat seperti, "Sebagai seorang individu yang memiliki komitmen tinggi untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, saya yakin bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mencapai visi besar ini." Pendidikan kenapa? Karena kalian, ngambil pendidikan gitu kan, melanjutkan pendidikan. Atau bisa juga bahwa, langsung aja karyanya gitu. Atau misalnya bahwa kesehatan, kalian di bidang kesehatan, kesehatan adalah kunci utama untuk mencapai visi besar ini gitu. Kemudian di samping kalian menjelaskan komitmen, kalian perlu menjelaskan bahwa, harapan kalian bahwa beasiswa unggulan ini, berperan loh dalam, mewujudkan cita-cita kalian, visi misi kalian, jadi perlu ada ungkapan-ungkapan seperti itu, apa sih peran, beasiswa unggulan gitu dalam, membantu kalian gitu, atau apa harapan kalian terhadap dengan adanya beasiswa unggulan. Nah, misalnya contoh kalimatnya adalah, "Melalui program, beasiswa unggulan ini, saya berharap dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam di bidang apa bidang kalian,
Terus bisa juga dijelaskan terkait karya yang kalian rencanakan ini apa ya? Ya, bidang kalian, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang akan menjadi fondasi kuat, jadi meyakinkan kembali lagi bahwa untuk menciptakan karya hebat saya, bahwa oh beasiswa unggulan itu bakal berperan besar loh dalam menciptakan karya hebat saya gitu. Kemudian di samping itu, kalian juga bisa secara ringkas, karena seperti aku katakan tadi bahwa poin keempat bisa loh digabungkan dengan closing statement, yaitu kalian menjelaskan lagi terkait secara singkat karya seperti apa yang akan kalian hasilkan. Misalnya, karya yang saya rencanakan ini akan berfokus pada bla 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 kayak gitu. Nah, Hmm. dengan tujuan untuk apa sih tujuan kalian? Apa tujuan kalian? Ya, tentu untuk memajukan Indonesia. Misalnya dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan lain-lain, sesuaikan dengan konteks jurusan kalian aja gitu. Kemudian di samping itu kalian perlu menjelaskan terkait bahwa apa sih peran beasiswa unggulan gitu. Di samping untuk mewujudkan visi misi kalian, tapi perlu juga mention apa sih sebesar apa sih perannya beasiswa unggulan. Misalnya dalam hal ini adalah dukungan dari beasiswa unggulan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri secara akademis dan profesional, tetapi juga memperkuat tekad saya untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Saya percaya, nah ini kemudian kalian boleh tutup bebas gitu. Sesuaikan dengan prinsip hidup yang kalian misalnya buka dengan prinsip hidup di esai kalian. Misalnya saya percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan bimbingan dari program beasiswa ini, saya dapat mewujudkan karya hebat saya yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Indonesia. Nah, kalau closing statement-nya kan kayak gini itu kan lebih enak gitu dilihatnya. Ketimbang bahwa apa ya? Misalnya saya eh, misalnya terima kasih atas eh, sudah mengadakan beasiswa unggulan ini, saya sangat berharap untuk diterima menjadi salah satu penerima awardee beasiswa unggulan 2024 itu kurang kurang menarik gitu closing statement-nya. Jadi perlu banget memuat di closing statement-nya itu memuat terkait komitmen kalian untuk memberikan kontribusi terus apa sih peran beasiswa unggulan dalam membantu kalian mewujudkan karya itu, di samping itu peran apa juga gitu dalam misalnya dari segi menguatkan tekad atau justru bisa dari sisi apa ya menambah kualitas diri kalian gitu dengan adanya beasiswa unggulan. Terus ditutup juga di akhir dengan bahwa dedikasi dan kerja keras itu sehingga kalian siap gitu untuk mewujudkan karya tersebut yang dapat memberikan dampak pada kemajuan Indonesia, misalnya seperti itu. Oke, nah next terkait pemilihan kata nih dari esai beasiswa unggulan yang aku udah revisi beberapa mimpi itu aku ternyata menemukan banyak kata-kata yang sama di dalam setidaknya dalam 3 esai, 4 esai, 5 esai gitu. Yang paling seringnya tentu karya hebat atau karya, kata kontribusi, tentu juga kata Indonesia gitu. Nggak pernah aku melewatkan di dalam membaca esai nggak ada kata Indonesia gitu ya. Kemudian pendidikan bisa, pengembangan teknologi, masyarakat, dampak, Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, atau karya misalnya karya inovatif, karya kreatif, atau misalnya eh, kata inovatif aja, kata kreatif, kontribusi nyata, dan lain-lain. Nanti kalian boleh screenshot aja, pastikan bahwa ada nggak sih kata-kata ini paling tidak 5 atau 10 gitu di dalam esai kalian. Kalau ada berarti udah aman harusnya ya kayak gitu. Keberlanjutan juga aku paling sering dapat juga dedikasi juga itu menunjukkan mati-matiannya kalian. Nah, mungkin itu tadi pembahasan terkait esai ya. Nah, kita lanjut sedikit aja bahwa ternyata masih banyak juga teman-teman yang bingung terkait sertifikat aku ini sebenarnya masuknya di prestasi atau kompetensi ya, kayak gitu. Jadi masih banyak ternyata yang kebingungan untuk memasukkan sertifikatnya di bagian mana. Nah, aku udah coba research dan juga hasil dari apa ya diskusi juga sama Karara gitu ya, bahwa ternyata sertifikat prestasi itu nggak hanya sekedar juara-juara lomba, tapi bisa juga berupa penghargaan karya, misalnya kalian ada di dalam sertifikatnya itu ada tulisan misalnya sertifikat penghargaan dan lain-lain itu bisa masuk di prestasi.
Kemudian sertifikat penghargaan sosial dan lingkungan bisa berupa kayak kalian ikut volunteer, pengabdian, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada sertifikatnya itu bisa masuk di prestasi ya teman-teman. Nah, di samping itu bisa juga kalau misalnya kalian punya apa ya sertifikat dari organisasi, tapi yang menyatakan bahwa mengatakan pengakuan atau misalnya peran kalian dalam memimpin gitu. Itu bagian juga dari sisi prestasi gitu kan, karena nggak semua orang bisa memimpin kayak gitu. Atau bisa juga sebenarnya masuk di part kompetensi gitu. Eh, di mana itu menunjukkan kompetensi kita dari sisi leadership gitu bisa juga. Jadi nanti kalian aja yang memilih lebih cocoknya di konteks mana prestasi atau kompetensi sih kayak gitu. Nah, untuk kompetensi sendiri sertifikatnya itu bisa berupa keahlian teknologi ini paling mainstream sih. Kemampuan kalian misalnya ada pernah ikut kelas-kelas Microsoft dan lain-lain yang penggunaan software kayak gitu itu bisa kalian masukkan kalau ada sertifikatnya. Nah, di samping itu bisa juga bahasa asing, tapi kalau TOEFL IELTS itu kan harusnya udah ada gitu ya di part khususnya untuk upload di tempat web beasiswa unggulan. Nah, kalau kalian punya sertifikat bahasa asing selain bahasa Inggris, misalnya bahasa Jepang atau bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa Arab pun itu bisa masuk di bagian sertifikat kompetensi juga, kompetensi kalian dalam menguasai bahasa asing atau teknik juga keahlian teknik kalian gitu. Misalnya punya sertifikasi apa kayak gitu atau manajemen project, kalian mungkin pernah magang di suatu tempat kayak gitu, kemudian kalian dapat sertifikat bahwa kalian pernah jadi media sosial spesialis, itu bisa masuk di kompetensi juga kayak gitu dan lain-lain. Kemudian untuk kesehatan itu kayaknya udah kelihatan juga ya sertifikasinya misalnya sebagai asisten dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian untuk kuliner dan lain-lain itu ada contohnya di sini. Kemudian kejuruan bisa berupa sertifikasi profesi di bidang kejuruan kalian atau desain grafis juga misalnya ada sertifikasi dari kelas Adobe ataupun eh, software-software desain yang lain kayak gitu yang menyatakan kalian tuntas nih kalian punya nih kompetensi di dalam menguasai software tersebut gitu. Kemudian manajemen keuangan bisa juga kompetensi pedagogik mungkin untuk teman-teman yang S3 atau yang S2 gitu yang udah punya pengalaman ngajar dan ada sertifikatnya gitu sebagai profesional pendidik gitu itu boleh diupload di bagian kompetensi juga. Mungkin itu aja. Next kita beralih ke bagian Q&A session ya Kak Rara. Jadi teman-teman bebas nih untuk bertanya terkait pendaftaran beasiswa unggulan 2024 ini. Silahkan. Nah, Oke, by the way, terima kasih untuk Kak Rani yang menurut aku penjelasannya cukup jelas banget ya dan rinci juga. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, ya silakan langsung diaktifkan mikrofonnya atau bisa juga melalui kolom chat. oke ada yang bertanya nih Kak Rara dari via direct message si Kak Sarah bertanya terkait closing statement jika ingin menjadi dosen bagian berfokus pada dan tujuan untuk eh, apakah ruang mimpi bisa memberikan pendapat atau contoh. Nah, aku lupa mention nih teman-teman bahwa ternyata aku dapat inspirasi juga. Mungkin yang udah lihat sering pantauin story kami itu ada udah tahu mungkin ya. Aku pernah ngupload videonya juga bahwa untuk part bahwa kita bakal ingin jadi dosen itu bisa banget teman-teman di, menjadi karya hebat kita sebenarnya setelah menyelesaikan studi itu kan bagian dari rencana setelah menyelesaikan studi juga tapi nanti di apa ya diolah kalimatnya bahwa saya ingin setelah menyelesaikan studi saya ingin fokus menghasilkan karya eh, dalam wujud profesi sebagai dosen kayak gitu di mana saya akan fokus untuk meneliti, mengabdi, dan mengajar, kayak gitu. Dan nanti karya apa aja yang kalian rancang selama menjadi dosen bisa seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan dengan konteks jurusannya kalian. Kemudian saya ikut volunteer tapi belum dilaksanakan karena agenda bulan depan Agustus. Sebaiknya saya masukkan di mana ya? Kalau udah ada sertifikatnya, berarti masukkan aja gitu di dalam
apa ya tadi yang aku bilang bahwa di bagian prestasi bisa gitu karena kan itu bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan itu bisa masuk di bagian prestasi. Mungkin itu ada yang lagi yang mau bertanya mungkin cukup Sarah ya kalau masih ada tambahan. Teman-teman boleh banget untuk nggak direct message ya biar bisa dilihat sama teman-teman yang lain juga. Ada dari Kak Mesia juga direct message bertanya bahwa, "Halo Kak, izin bertanya nih mengenai esai BU untuk paragraf di dalam esai itu kalau boleh tahu lebih baik memiliki berapa kalimat ya Kak?" Kalau dari aku minimal 2 atau 3 kalimat sih dari Minti, yang aku udah revisi esainya gitu. Kemudian soalnya saya merasa paragraf di esai saya ada yang terlihat terlalu pendek dan panjang begitu, jadi terkadang bingung apakah harus digabung atau dihapus. Jadi menyesuaikan aja apakah itu, apa ya, kalau misalnya kalian bagi 2 nih paragrafnya, kira-kira itu, selaras nggak sih dengan, isinya gitu. Jangan, seperti tadi aku bilang bahwa kalian bahas terkait karya hebat, terus digabungin satu paragraf dengan langkah-langkah untuk mewujudkannya, itu jadi justru nggak ke-highlight karya langkah-langkah konkretnya gitu. Jadi sebisa mungkin diolah, diperhatikan apakah kira-kira ini cocok nggak sih digabung gitu, gitu. Apakah masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya sih, paragraf kedua ini misalnya. Itu nanti dicoba dipikirkan kembali gitu. Oke, mungkin itu ya. Semoga terjawab. Oke, yang lain masih ada yang mau bertanya? Oke, izin bertanya dari Kak Alwali. Untuk pendaftar S2 itu memasukkan riwayat pendidikan cukup satu saja atau dari SMA? Kalau mau ribet boleh dari S1, boleh bahkan boleh juga dari SMA juga gitu. Tapi kalau mau yang simple cukup dari S1 aja. Kayak Kak Rara itu kan di dalam website Beasiswa Unggulan bisa menjelaskan, bisa memasukkan dari SMP, SMA gitu. Tapi Kak Rara justru hanya milih masukin SMA gitu. Jadi terserah kalian teman-teman gitu. Mau yang simple atau mau yang ribet gitu. Terserah. Bisa 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 keduanya gitu. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Karena manfaatkan sebaik-baiknya ini adalah bagian kalian untuk fasilitas untuk kalian Q&A session gitu. Masih ada atau ada yang mau on mic? Silahkan terkait konsultasi esainya yang belum gitu, yang belum sempat direvisi gitu, direview sama kami. Silahkan. Oke, aku tutup dulu ya. Aku off recordnya gitu. Biar nggak kepanjangan juga.